Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rista Almawacida dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana cara menjadi seorang komunikator yang hebat. Bagaimana caranya? Simak berikut ini penjelasannya. Langkah yang pertama untuk menjadi seorang komunikator yang hebat yakni mampu memposisikan diri sebagai pendengar yang bijak dan cerdas. Ya, mendengar adalah pintu sumber informasi. Dari mendengar, kita akan mampu menyaring berbagai hal yang masuk. Hal tersebut akan berguna untuk memberikan feedback selanjutnya. Bijak dalam mendengar akan membuat kita mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan baik. Mendengar merupakan dasar utama sebelum kita berbicara. Dari mendengar, kita akan mengetahui. Nah, seperti itulah rangkaian kegiatan untuk memposisikan diri sebagai pendengar yang bijak dan cerdas. Dalam kegiatan lapangan, dalam kegiatan penyuluhan, bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai pendengar yang bijak dan cerdas, yakni ketika kita mampu mendengarkan keluh kesah masyarakat, ketika mampu mendengarkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Dan pada akhirnya, kita dapat memberikan respon yang sesuai kepada mereka, memberikan respon untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan memberikan respon menciptakan inovasi untuk mereka. Untuk yang kedua, bagaimana cara kita menjadi seorang komunikator yang hebat? Yang kedua yakni kita mampu mengolah diri kita untuk memanfaatkan ekspresi nonverbal yang ada. Kita kuatkan komunikasi yang kita sampaikan kepada masyarakat dengan ekspresi nonverbal. Ya. Apa itu ekspresi nonverbal? Ya, simak berikut ini penjelasannya. Pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan dengan cara selain lisan dan tulisan, baik itu berupa ekspresi wajah, kedipan mata, jarak, gerak tubuh, dan sebagainya. Agar kita menjadi komunikator yang baik, kita harus mengaplikasikan pesan-pesan nonverbal. Langkah yang ketiga untuk menjadi seorang komunikator yang hebat yakni menyesuaikan isi pesan dengan konteks tempat dan komunikan. Ya, kosakata dan istilah yang digunakan untuk menyampaikan pesan wajib disesuaikan dengan konteks waktu, tempat, dan khalayak penerima pesan. Apabila ada penyelewengan makna, itu malah tidak baik, itu malah menyebabkan suatu kesenjangan. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kita harus melihat situasi, apa yang akan kita gunakan, baik bahasa, gerak tubuh, maupun sebagainya. Jadi agar komunikasi yang kita jalankan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seumpama seperti ini, apabila kita akan mengadakan suatu penyuluhan kepada petani, kita harus menggunakan bahasa yang mudah bisa dipahami oleh petani. Jika maka akan terjadi kesenjangan dan petani tidak dapat memahami pesan dasarnya. Pada tujuannya, kita menginginkan bahwa petani bisa memahami pesan yang kita sampaikan, bukan? Jadi apa gunanya jika petani tidak dapat memahami pesan yang kita sampaikan? Untuk yang keempat, bagaimana cara menjadi seorang komunikator yang hebat yakni jangan takut berbicara. Komunikator adalah pembicara, tentu harus berani untuk mengeluarkan pendapat dengan berbicara. Ya, pada awalnya nervous itu wajar, pada awalnya nervous itu pasti ada. Nervous itu pasti ada setiap kita melakukan interaksi baru, tapi jika kita terbiasa, nervous itu akan hilang. Dan yang terakhir, bagaimana cara menjadi seorang komunikator yang hebat? Kita harus mampu mengolah intonasi. Intonasi adalah pola turun naiknya nada yang menyertai ujaran. Intonasi sangat penting diaplikasikan dalam penyampaian pesan. Dan dari sebuah pesan yang penting adalah bagaimana cara kita mengemas sebuah pesan agar masyarakat tertarik dan masyarakat mampu memahami pesan yang kita sampaikan. Seperti itu. Intonasi dan penekanan sangat berguna. Seumpama seperti ini. Jika pesan yang ingin kita sampaikan, tentunya kita akan menyampaikan dengan intonasi yang tepat dan penekanan. Bahwa pesan yang kita sampaikan itu sangat penting. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.